Karena itu kalau kemudian kita tetap segitu-segitu aja, baru kita bertanya, ada apa nih? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Tidak mana? Ini kalau kalian sendiri pelaksananya di bawah terus, aneh ya? Kamu yang ini. Pak Martin, kami tak idah Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita akan melaksanakan pembinaan untuk pemimpin pujian. Ya, bagaimana sebetulnya, apa pengenalannya, dan bagaimana menjalankan tugas. Ini jadi penting mengingat sebetulnya banyak orang tidak sadar ketika dia di atas mimbar, dia menjadi pusat perhatian. Maka sekecil apapun kesalahannya, karena dia jadi pusat perhatian, terbaca semua. Ya. Sedikit apapun dia selain atau salah ngomong, itu ketahuan semuanya. Tapi seringkali yang memimpin juga nggak sadar, lalu berharap orang tidak tahu dan tidak melihat. Ya, ini yang rawan. Nah, karena itu kita akan belajar dari bagian-bagian ini juga sekaligus pemahaman apa sih sebetulnya yang dibicarakan sebagai seorang pemimpin pujian itu, apa aja perannya, panggilannya, dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa minta Theo berdoa. Oke, saudara. Kita akan menyaksikan bagian ini bagaimana kita belajar untuk mengerti dengan tepat dan menjalankannya semuanya dengan benar, ya. Karena itu dari si musik mengadakan pembinaan dan saya bersyukur untuk sedikit yang datang, ya. Ya, karena ini sebetulnya kurang kocak. Saya nggak perlu karena saya sendiri waktu nggak cukup dulu. Sehingga di sini diadakan untuk coba melengkapi pembinaan, ya. Nah, selalu menjadi bagian-bagian kesulitan adalah komitmen memang dalam bagaimana kita menjalankan. Ya, sehingga apa yang dilakukan si musik bisa jadi terus tunda-tunda hanya karena orang-orang yang seharusnya ambil bagian dari komitmen itu ya tidak memandang itu, tidak melihat sebagai sesuatu yang penting. Nah, karena itu mari coba kita berpikir bagian ini saudara-saudara, bagaimana memahami semua apa yang sedang kita kerjakan sebetulnya dalam hidup pengabdian kita. Ya, bagaimana seharusnya kita melakoninya, bagaimana kita melengkapi diri kita. Pemimpin pujian. Ya. Dalam Alkitab tugas di pemimpin pujian itu disebut pemimpin biduan. Ya. Kalau kita lihat di Mazmur 4, Mazmur 5, 6, 8, 9, ayat 1 dan lain-lain, ada banyak seperti ya untuk pemimpin biduan dan seterusnya. Nah, mereka disebut sebagai pemimpin pujian. Ya. Mereka yang memimpin umat itu menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya. Bagaimana seharusnya mereka menjalankan tugas. Jadi sejak dulu itu sudah dipilih. Dan orang-orang tidak semua kemudian bisa hanya karena suaranya bagus lalu dia menjadi pemimpin pujian. Karena itu pemimpin pujian di dalam Alkitab itu sangat menguasai apa yang akan mereka nyanyikan, ya, dan bagaimana harus mereka melakoninya. Nah, ini yang jadi penting. Nah, kemudian saudaraku, ada 5 titik yang penting di dalam kita memikirkan soal apa sebagai pemimpin pujian. Ya. Kalau saya memberi ini sepertinya 50%, ini cuma gambaran saja. Persentase tentu tidak. Mutlak seluruhnya Roh Kudus menguasai kita. Nah, di dalam bagian ini, gambar ini coba betapa dia lebih besar dari segala sesuatunya. Nah, karena itu, ini yang menjadi harus perhatian kita. Terlalu banyak orang mengandalkan kemampuan dirinya, tidak menjaga perilaku hidupnya dan kejujurannya. Sehingga sebetulnya ketika dia menjalankan tugas no power. Ya, itu berdasar dan kelihatan. Ya. Kalau ini yang harus hati-hati. Yang kedua, ada bagian yang kita sebut talenta. Ini adalah mau tidak mau tiap orang akan menjalankan tugas sesuai dengan talentanya. Ya, talenta itu nanti kita akan breakdown lagi semua. Ya, jangan pernah menjalankan apapun yang tidak sesuai dengan talenta kita. Tapi jangan membenam talenta kita, karena Tuhan akan mencabutnya. Nah, saya pikir ini menjadi bagian yang paling penting. Karena terlalu banyak orang merasa terlalu besar, terlalu hebat untuk menjalankan tugas yang harus dikerjakan.
kemudian ada skill. Ya. Skill ini memang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan karena itu tiap orang mesti mengasah skillnya dia. Ya. Nah ini bagian-bagian yang harus kita pikirkan. Lalu ada arts, ya. Nah arts adalah satu seni bagaimana memainkan dan menjalankan tugas. Nah seni panggung ini harus kita pahami dan kita mengerti dan bagaimana kita menumbuh kembangkan. Ya. Nah, banyak orang abai pada hal-hal seperti ini. Lalu berpikir asalnya ini selesai lah semuanya. Nah ini yang suka juga tidak disadari orang. Karunia dan talenta itu berbeda. Talenta adalah kemampuan lahiriah. Karunia adalah ditambahkan Tuhan pada orang yang setia. Semua kita bisa memberitakan Injil, tapi tidak semua kita punya karunia itu. Semua kita bisa mengajar, tapi tidak semua kita punya karunia itu. Bedanya apa? Ngajar itu kemampuan, kamu bisa belajar. Orang banyak di luar sana nggak perlu Kristen pun hebat ngajar. Tetapi berpuasa, itu karunia. Makanya ada kalimat begini. Heran, dia lain sekali mengajar dengan ahli Taurat. Itu waktu orang-orang membicarakan Yesus. Karena ahli Taurat itu mengajar, asal mengajar kita ngerti materinya, tapi nggak ada sesuatu yang kemudian mengguncang dan mendorong kita. Tapi kalau Yesus, dia menghantam kepada lubuk hati tiap orang untuk kemudian menyadari. Nah, ini jadi penting. Benar juga. Ya dari situ dulu lah. Dari sini saya suruh kopi soal barang buat kerjanya. Ini kesalahan bukan pada penonton. Pasti ya. Oke, jadi kita melihat di dalam 5 aspek ini jadi sangat perlu ya. Karena itu sebetulnya banyak orang menjalankan tugas itu jauh dari hal itu. Kalian melihat pendeta, lalu dengar pendeta khotbah, dia masih ngomong cuma kayaknya nggak tahu. Kok kayaknya ya gitu-gitu aja Pak, rasanya hambar gitu kan. Padahal sebetulnya secara kapasiti bicara jago lihai, ya orang pasti lidah gitu. Nah, karena itu faktor kejujuran itu menjadi amat sangat penting, amat sangat perlu. Ya, telinga kita itu akan mendengar apa yang dikatakan orang. Jangan terlalu yakin dengan apa yang kita pikirkan. Karena kesimpulan siapa kita adalah apa yang orang katakan. Karena penilaian akan datang. Tapi kalau dari 10 orang satu ngomong kamu jelek, lalu 9 bilang kamu baik, tahulah kamu selalu ada kemungkinan orang tidak suka dengan kita. Tapi jangan semua orang bilang jelek lalu kita bilang semua mereka nggak suka sama kita. Itu namanya kita nggak tahu diri dan tidak belajar. Ya. Nah, ini penting sekali. Nah karena itu sebetulnya seorang pemimpin pujian yang benar dan baik selalu dia selesai itu datang sama jemaat ngobrol-ngobrol. Lalu teman dekatnya dia tanya masukan. Tadi waktu saya pimpin, sorry dong kasih masukan dong apa yang perlu. Ya. Ini yang sangat penting. Tapi orang Kristen banyak kan demam panggung. Kalau sudah jadi pemimpin pujian rasanya paling hebat dari yang lainnya. Ya. Itu salah. Saya pengkhotbah dan berkhotbah kemana-mana. Ya, selesai khotbah bagi saya justru paling penting waktu duduk bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Ya, karena kita dengar gini, kita dengar itu, tadi gini, tadi gitu. Kita pikir-pikir, masa iya sih? Oh, tadi maksud saya nggak begitu. Sebetulnya maksud saya begini. Tapi orang bisa menangkap beda, bisa. Ya, nah kemudian kita jadi belajar. Nah itu juga satu nilai yang penting di dalam kita mengemban tugas. Karena itu jadi seperti orang begini. Kalau saudara pergi ke satu daerah yang sudah bolak-balik, katakanlah ke puncak ya, saudara kakak kabur kan, gila ya, dia mau mobilnya kenceng amat padahal bukan tikungan. Ya kamu baru 1 kali orang itu udah bolak-balik di situ, maka itu supir-supir angkot di situ, truk-truk itu kalau udah bolak-balik Jakarta puncak itu udah ampun dah. Dia hafal tikungannya habis ini kemana, ke kiri, ke kanan, mana lurus, dihafal semua ada. Tapi kalau kita sekali deg-degan juga kan, mana belok ini, kita mesti belajar terus. Nah jadi kalau kita biasa bawa mobil, kita namanya ada karakter jalan. Ya, begitu kita tahu ini feelingnya begini. Ya. Sekali waktu saya ke Sumatera, ketemu nih, tapi saya memang baru, jadi ya, ini karakternya begini. Rupanya saya salah baca. Jadi ada jalan yang ternyata mendadak jalan itu lurus berapa kali terus lurus, ini lurus terus. Jadi begitu saya asik lurus, rupanya ada dikit dia. Tapi memang ada tanda sebetulnya. Ya, 1, 2, balik lagi gitu ya. Cuma 2, 3 kali belokan. Tapi karena saya datang lurus dan berpikir lurus, saya kaget setengah mati, banting sedikit. Akhirnya waktu jalan di sini gabruk ban kiri, gabruk ban kanan. Untungnya itu kalau pakai kalau kayak sudah habis selesai. Karena saya asumsi lurus ternyata ada belokan. Jadi separuhnya
seperempat lah ya, karena saya sempat banting, tapi dia nggak keburu ngikutin itu. Karena saya sudah kemakan, ini lurus nih. Tapi memang waktu itu malam di Kampa memang sudah sedikit agak ngantuk begitu ya, karena kita sudah menuju ke penginapan. Dan jadi betapa rawannya kalau kita tidak menguasai area ini. Tapi kalau mereka menguasai, dia tahu habis ini nih, habis pohon ini nih, ini belok ini, ada di 3 kali tikungan nih. Ada yang ikut aja. Tikungan itu nggak tajam, ya. Saya juga kalau lihat-lihat nggak ngerti kenapa itu ada. Mungkin feeling saya mungkin dulu jalan lama atau bagaimana begitu ya. Karena kalau pikir-pikir mestinya bisa lurus. Ya. Nah, hal-hal beginilah yang perlu jadi pembelajaran bagi kita di dalam kita naik di atas panggung, di dalam kita mengerti terhadap apapun. Ya, bagaimana kita mencari? Itulah harus semua. Kamu udah? Kamu udah? Ya? Jadi kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ketika kita menguasai sesuatu itu menjadi amat sangat mudah, ya. Bagaimana kita harus menjalaninya, bagaimana kita harus melakoninya, bagaimana kita harus mengisinya. Dan itu semua juga sangat berkaitan dengan disiplin diri kita. Ada orang bolak-balik udah kerja tapi juga tidak pernah menguasai secara penuh. Ya, ada orang tidak terlalu besar, belum lama dia sebetulnya, tapi kemudian dia sudah begitu menguasai. Sampai kemudian kita lihat sebetulnya siapa sih mereka yang belum jadi baik? Sebetulnya sejuruan ini 10 tahun ini baru 2 tahun. Kenapa dia jadi bagus ya? Karena yang 10 tahun menjalankan tugas tanpa pernah belajar. Yang 2 tahun menjalankan tugas selalu belajar. Ya, karena itu guru yang paling baik buat kalian adalah teman kalian. Beranilah minta pendapat. Ya. Saya suka pepatah Cina, Allah bisa karena biasa. Biasa itu artinya bukan karena biasa mengerjakan, tetapi dia terus-menerus melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan hati, sampai kemudian dia menikmati. Itu loh maksudnya. Ya, karena itu sudah bagian dari hidupnya. Istilah biasa itu begitu. Ya. Jadi bukan biasa dalam pengertian tidak luar biasa, no. Justru jadi luar biasa. Ya. Nah, karena itu di dalam bagian-bagian seperti inilah kembali kepada 5 faktor tadi yang saya katakan harus menjadi perhatian kita. Roh Kudus. Itu menjadi poin yang paling penting. Ya, tidak penting siapa kamu, tapi penting seberapa jujur hatimu, seberapa bersih hatimu, seberapa dekatmu dengan Tuhan. Ya, itu yang menjadi amat sangat penting bagi kita. Ya, talenta itu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya akan bicara sesuatu. Karunia Roh Kudus. Ya, apa sih karunia Roh Kudus? Saudara, karunia Roh Kudus adalah bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ya, bagaimana mereka mau menjalani apa yang harus mereka jalani, ya, perjalanan itu menjadi perjalanan yang luar biasa. Maka dikatakan Roh Kudus memberikan kuasa kepada tiap orang. Pada waktu itu ada kuasa apa, diberi kemampuan apa mengerjakan pekerjaan emas, ada yang ini dan ada yang itu, gitu ya. Nah, orang itu menjadi punya. Nah, kuasa Roh Kudus itu bekerja juga pada seorang yang kita kenal bernama Daud dengan kecapinya. Jadi kalau dia main kecapi, Saul itu merasa tenang. Kalau dia kecapi, Saul juga terganggu begitu ya. Susah. Jangan ambil kecapinya si Daud lalu dimasukkan museum kecapi ajaib. Ya, nggak ada kecapi ajaib. Ya. Maka kecapi adalah kecapi, tetap saja kecapi. Apa yang membuat kecapi itu berkuasa? Bukan karena Daud, bukan karena kecapi, tapi apa? Roh Kudus. Bisa nggak Roh Kudus pakai kita? Oh bisa, siapa saja. Ya. Maka di Kisah 1 Tuhan menyatakan satu janji yang luar biasa, bahwa Roh Kudus ya akan turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Itu termasuk dalam menjalankan tugas kita. Ya. Nah karena itu
Nikmatilah apapun posisi kita, entah memimpin pujian, entah kita menjadi singernya dan seterusnya. Tidak ada kerjaan yang terlalu hina. Yang hina adalah orang yang menghina pekerjaan pelayanan itu. Ya saya nggak mau, masa saya cuma asal cerita. Ya saya nggak mau, masa saya cuma ini. Hina adalah ketika dia menghina ini, karena dia tidak tahu siapa yang jalannya. Yang kemuliaan adalah Tuhan. Ya, saya itu satu kali merasa bersyukur pada Tuhan. Ya. Karena ada satu perjalanan yang saya juga nggak mempersiapkan itu, tapi jadi sangat suasananya berasa sekali. Jadi pada waktu saya pelayanan di Surabaya, ya, saya ditaruh di Marriott dan saya kaget setengah mati gereja itu taruh saya di suite. Sudah di Marriott, di suite lagi, waduh tidak kan gitu ya. Saya pikir ini terlalu ekstra luar biasa. Ya tapi Pak, kok kenapa begini? Tapi itu sudah standar kami Pak. Saya juga bingung gitu. Menurut saya ini terlalu berlebihan. Nah, sesudah selesai dari situ, kalau anak saya masih kayak pas lagi pergi saya ajak gitu ya, asik-asik aja dia kan. Masih kecil dulu di depan kamar di depannya lain, suara speakernya dari TV di ruang tamu, di ruang Pak. Itu kan dua ruangan tamu, kamar mandi sendiri, ruang tidur kita kamar mandi sendiri gitu. Udah kayaknya gabung-gabungan semua. Terus yang di depan itu TV-nya beda, yang di dalam TV-nya beda, terus dia lari sana lari sini. Saya ingat dulu, aduh anak-anak begitu. Kita lagi bingung mikirin gila ini berlebihan. Gitu. Selesai itu saudara, dan memang kemudian kami dibawa makan. Nggak tahu ya, memang terjadi agak unik begitu. Ya, terlalu ekstra juga menurut saya. Ya. Jadi kita makan di Marriott-nya juga makan. Nah, di Hyatt pada waktu itu kalau di Surabaya itu udah first class-nya istilahnya ya. Jadi tapi selesai itu terus pulang sampai sini, besok pagi saya mesti traveling lagi ke Kalimantan. Sampai Pontianak langsung masuk ke SKM. Tidurlah yang non AC kan gitu ya. Non bintang. Saya kemarin gue masih bisa betul gitu ya. Karena itu kan malam berikutnya udah pindah kamar istilahnya gitu ya. Terus saya pikir iya. Tapi itu membuat saya berubahnya suasana beda. Saya memang Surabaya itu rasa kayak jadi setengahnya itu menikmati kenikmatan kamar dan makan gitu ya. Nyaris sebetulnya pelayanan itu kalah nikmat. Baru begitu ke Kalimantan saya merasakan nikmatnya pelayanan. Baru saya makin sadar deh, Tuhan, berapa mudahnya manusia kayak seperti sampai kehilangan semangat pelayanan itu hubungan dengan Tuhan karena fasilitas. Maka saya berterima kasih sama Tuhan, terima kasih. Maka saya bilang, hari ini saya itu harus selalu bersyukur untuk Kalimantan, bukan apa-apa. Tuhan percayakan itu untuk saya selalu ingat diri dan menghubungi. Saya juga jujur harus pikir ya, kalau saya Jakarta terus putar-putar keluar negeri terus nggak pernah ada ini, lama-lama juga motif kita bisa berubah. Walaupun kita tetap di atas mimbar, walaupun kita tetap pendeta dan tetap bertobat. Ya, nah karena itu relasi kita dengan Roh Kudus jaga. Ya, dia bisa membuat benda mati memiliki pengaruh. Ingat, apalagi manusia kan begitu. Orang benda mati aja bisa. Kecapinya si Daud jadi hebat. Karena itu kalau kemudian kita tetap segitu-segitu aja, patut kita bertanya, ada apa nih? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu? Ya, jadi kita perlu memeriksa. Bagaimana perlunya menjaga relasi dengan Tuhan? Ya. Kemudian apa yang kita sebut dengan talenta? Ingat tadi talenta, kemampuan lahiriah yang diberikan Tuhan pada tiap orang ini secara unik. Jadi kita nggak bisa sama. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ada yang talentanya di dalam seni kuat. Ada orang nyanyi bisa, main musik bisa. Ada yang nyanyi, main musik gak bisa. Tapi orang bisa nyanyi sebetulnya dia dekat ke musik. Kalau dia bisa nyanyi, dia bilang gak bisa main musik lebih karena dia tidak mau mengelaborasi kemampuan. Ya. Karena bakat seni itu sebetulnya tinggi. Nah itu yang perlu terus digali, itu yang perlu terus tumbuh kembangkan. Sehingga dengan demikian dia harus dikenali, digali dan dikembangkan secara bertanggung jawab. Maka saya suka di dalam Matius itu dikatakan apa? Kepada yang memiliki akan ditambahkan, kepada yang tidak akan diambil. Ini maksudnya apa? Tuhan kasih 5 talenta jadi 10 kan? Ditambahkan kepercayaan. Kau setia dalam perkara kecil, aku beri kesetiaan dalam perkara besar. Yang 1 tetap 1. Dia simpan tuh. Dia kagak kerja, dia simpan. Tuannya marah, ambil satunya, lalu orang ini dihukum. Ya. Karena itu jangan pernah menghina dirimu dengan menghina talenta yang Tuhan berikan padamu.
dan jangan pernah memperjualbelikannya karena celaka. Saya lagi berbicara jangan salah lagi, Pak. Kalau misalnya kita punya talenta profesional main bola, masa kita nggak boleh jual? Bukan itu maksud saya. Ini dalam konteks bagaimana kita menjalankan tugas pelayanan dia. Ya, jadi tidak bisa kita hanya berdasarkan angka dan rupiah kehormatan yang kita dapat baru kita mau melakoni. Ya, kita nggak akan pernah. Nah karena itu talenta ini perlu untuk dipertanggungjawabkan. Di dunia barat sangat disiplin karena orang-orang ada namanya pencari bakat. Orang-orang itu dicari bakatnya sehingga mereka masih usia muda sudah ditemukan. Umur 3 tahun jago satu bola begitu. Sehingga kalau kita main bola kita ada U19, tapi kalau ke bawah U16, U12 kita udah nggak punya lagi. Ya. Jadi kita bangga U19, tapi dia kayak tua sebetulnya. Kalau dia jago jadi U12 kan keren banget tuh begitu ya. Nah itu nggak tahu jalan. Di Itali udah kejuaraan dunia. Kemarin saya lihat ada U17 ya, jadi 17 ke bawah lagi pertanding Kelapa Gading, Pantai Gading, ya, lawan Itali. Ya memang kelihatan beda kalau kita nonton yang profesional gitu kan ya. Tetapi bilangnya anak juara dunia ya. Tapi kita lihat tendangannya apanya boleh tertutupi. Bener ini ngasih ini 2 tahun lalu udah kayak apa nih orang kalau main terus. Kelihatan gitu. Itu 17. Masih ada ternyata anak-anak dimasukkan di situ sudah masih 14. Saya dengerinnya kaget juga deh. Tapi itu udah Piala Dunia. Ya. Nah, mereka sangat bertanggung jawab pada apa yang mereka dapatkan. Ya, tapi responsibility itu lebih kepada bagaimana memaksimalkan pencapaian. Padahal kalau kita orang Kristen mestinya bebas lagi memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Itulah talenta. Yang berikut adalah skill, saudara. Kemampuan dan penguasaan teknis untuk melengkapi talenta sebagai rasa tanggung jawab pada Tuhan. Kalau suara bagus adalah talenta, maka tekniknya, gitu ya. Ada orang dasar suaranya bagus sebetulnya, tapi tekniknya nggak bagus. Itu skill, ya. Maka dia perlu diasah dan ditingkatkan. Ya. Jadi teknik menyanyi itu penting. Kalau ibu rupiah saya paling hafal dari mana? Kalau orang nyanyi uratnya kelihatan, nah ini salah tekniknya gitu. Saya perhatiin beberapa orang nyanyi memang uratnya sampai kelihatan, itu bahaya karena kalau yang orang-orang suara bilang. Jadi gara-gara itu saya suka lihat kalau orang nyanyi suara bagus, saya lihat tarik atau leher. Lucu juga jadinya gitu ya. Karena itu sebetulnya dia masih ada teknik kalau suara urat itu nggak akan sampai ini apa namanya keluar semua. Tapi kalau saudara kalau orang coba mau suara tinggi-tingginya keluar urat-uratnya semua. Tapi memang itu bahaya kan? Ya. Nah, jadi dari bagian seperti itu kita bisa belajar skill itu perlu diasah. Sehingga mencapai suara itu bagaimana? Memainkan napas itu gimana? Ya. Nah, ini yang memang menjadi sangat penting. Ya, semua orang banyak yang main golf, tapi yang punya skill untuk golf itu wah dikit, sehingga sebetulnya orang bilang wah ini badannya bisa mengukul pasti jago nih Pak. Kalau itu bukan seberapa gede badanmu, tanganmu, aliran pinggangmu itu yang sebetulnya dia kan kayak orang lepas aja begitu. Wah itu pukulannya hilang. Ya. Jadi kalau kita lihat itu bukan besarnya badan. Maka kalau kita lihat pemain-pemain golf itu tuh ukuran sedang naik semua. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini penting untuk kita sadari bersama ya. Jadi bagaimana kemudian ini perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan. Kalau arts itu apa? Ini adalah sebuah seni memaksimalkan teknik dan memberi nuansa yang khas. Kalau kemampuan menyanyi adalah talenta, caranya adalah skill, maka arts membuatnya tak sekedar bagus tapi juga ini. Nah, saya contoh ya. Dia merangkai kata memperkuat pesan. Karena itu kita perlu mencari pembantu. Misalnya kita nyanyi, itu suaranya bagus. Tapi waktu lagi nyanyikan yang mengerti, ini sifatnya juga terus mengerti. Tapi waktu mau masuk itu jangan pada nada waktu naik. Kamu ngomong, kenapa? Kebenar suara kamu. Tunggu orang dulu kamu masuk dan masuk itu jangan panjang, sepotong. Karena di situ orang kan nyanyi. Ya, nah itu harus. Atau kemudian main suara ya. Lalu kan kalau rata-rata kalau di WR itu kan mainnya suara, lalu dia nyanyi gitu. Lalu ditinggikan suaranya atau direndahkan, itu arts. Ya. Tetapi nggak semua orang juga punya itu.
Tapi kalau bicara, pasti semua orang bisa itu. Suara kan tentu bisa kita angkat lebih tinggi. Suara kita kan pasti sih. Ya. Nah, masukkan kata-kata. Tapi kata-kata ingat ketukannya. Ingat pas orang lagi turun kita ngomong, orang turun kita ngomong, kita ambil selanya sedikit, 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 sedikit. Itu waduh, sampai orang nyanyi itu menghayat. Hidup bilang alam mengerti, betul dia mengerti kita. Selesai. Belum ngomong lagi dia bersama kita. Sehingga satu kali orang selesai nyanyi, rasa kayak gitu bukan karena dengar kalimat kita, lalu dia nyanyi, dia masuk ke dalam lagu. Itu arts. Ya. Banyak orang coba ngomong di lagu tapi kepanjangan, sehingga sebetulnya antara nyanyi sama ngomong itu tabrakan. Jangan ya waktu lagi apa? Allah mengerti. Kamu ngomong Allah mestinya di sini. Jangan di daerah naik, karena benturan suara. Ya, pas orang mau turun selesai kamu masuk, lalu orang naik lagi, kamu jeda. Begitu, orang naik kamu jeda, orang turun kamu bicara, orang naik kamu jeda, orang turun kamu bicara. Karena itu sistem transport kembali. Klub, 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 klub. Ya. Nah, arts begini ini penting sekali. Ya. Nanti seperti body language juga itu masuk di arts ya, bagaimana kita melatih. Ya. Jadi seni orang itu luar biasa. Kalau penyanyi profesional, dia nyanyi. Nah, Bill Saragi itu bagi saya itu penyanyi dengan talenta yang hebat, skillnya tinggi, tapi artnya wow, ya. Dia main lalu dia ngomong sama bukan saudara begini, dan nyanyi lagi gitu ya. Tapi memang dia suaranya mau waduh, luar biasa tuh. Ya, saya kebetulan kenal keponakannya dan ponakannya anaknya dilatih semua tuh pada main musik semua, cuma nggak ada yang saya baru. Saya juga bingung, aduh sayang banget tuh mutiara itu hilang gitu ya. Sehingga waktu dia di pamituan itu rasanya aduh. Saya kalau dengar dia itu nyanyi, saya bukan pecinta yang terlalu luar biasa begitu. Tapi kalau dengar dia dari awal sampai akhir nggak pengen pulang ya. Ya, apalagi kemudian dia main, dia lepas, main flute, dia pergi ke piano, dia main piano. Dia kuasai semua alat musik. Ya, tapi yang hebat itu dia nyanyi, tekniknya luar biasa. Nah, ngomong itu, terus komunikasi banget gitu ya. Banyak orang belajar dari dia sebetulnya. Terus dia turun, dia ngobrol, terus nyanyi lagi. Nah, suaranya itu kapan dia mau naik, kapan mau turun karena dia kuasai, waduh, keren gitu ya. Nah itu arts. Karena kalau artis kan dia nyanyi terus dikasih mic ke kita, itu sebetulnya bagian dari arts. Ya, melibatkan orang. Nah tentu kan kalau kita di gereja nggak bisa begitu kan gitu ya. Tetapi bagaimana nyanyi tadi memasukkan kalimat-kalimat firman Tuhan itu. Nah karena itu memilih kalimat penting belajar, penting hati-hati. Jangan asal, ya. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat saudara ya. Jadi arts itu penting sekali. Bagaimana memperhatikan. Nah karena itu kalau saya diminta menilai misalnya, ya yang di tempat kita banyak sekali orang-orang yang berpotensi, tapi maafkan saya kurang rendah hati untuk belajar. Kurang rendah hati untuk belajar. Kamu nggak mau belajar, ngomong kosong, ambil jungkir balik. Dulu saya pengkhotbah yang kalau ngomong belepotan. Terus baca, dengar, mau perhatikan tiap kalimat pertanyaan, mau yang nanya gender kayak mau tanya tukang becak kayak saya akan coba jawab. Ya. Nah itu sebetulnya baru hari ini pun saya juga belakangan baru menyadari. Ya, dari situ saya rasa terima berkat Tuhan terlalu. Ada banyak hal yang, kok aku bisa ngerti ini, kok aku tidak bisa kemari. Saya sadari betul Islam ini. Oh thanks God. Nah ini sebetulnya penting dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani. Jangan pernah mengejar seperti kita mengejar karir. Pelayanan nggak bisa begitu. Lakukan yang Tuhan mau. Berapa dia percayakan itu bisnis Tuhan. It's not your business. Kalau karir kita mau jadi manajer, mau jadi direktur, dan karena kompetisi di pelayanan. Kalau Tuhan mau angkat orang lagi urusan itu. Bukan saya nggak ada masalah. Ya. Karena tentang itulah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, nggak ada yang bisa cegah. Ya itu bisnis Tuhan. Ya jadi jangan kita kerecokin bisnis Tuhan menjadi bisnis kita. Nah ini penting. Ya di sini harus hati-hati. Nah sehingga ketika kalian melakukan itu dengan sungguh tadi, talenta itu ya kamu kembangkan, skillnya kamu belajar, dalam arts kamu luar biasa. Nah baru Tuhan tambahkan apa? Karunia yang kamu gak punya. Mau jungkir balik juga nyari gak ketemu itu. Ini bukan bertapa 40 hari 40 malam. Enggak.
Ini soal anugerah yang Tuhan beri. Maka diberikanlah kepada kita karunia. Ya makanya tadi saya bilang semua orang mengajar, tapi tidak semua punya karunia mengajar. Semua kita diminta menginjili, tapi tidak semua punya karunia menginjili. Karunia itu memberikan kemampuan ekstra. Masa kalian tidak ini? Saya beri. Ya, karena itu selalu berdoa sama pelayananku Tuhan, tolong supaya itu jadi berkat nyata. Tapi saya sadar betul pelayanan itu bukan soal aku bagaimana khotbah, tapi gimana aku hidup. Ya, bagaimana hati melayani dia. Ya, saya memang tipe orang yang perfeksionis dan terus belajar, dan terus belajar, dan terus belajar. Saya keras kepada diri, ya, untuk terus melatih diri, karena saya sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah oleh karena itu di dalam bagian seperti ini saudara, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan supaya ini karunia ini terus Tuhan tambahkan. Ya, aduh, saya di antara lain paling jelek nih, paling parah nih, paling gini. No. Kau boleh paling jelek hari ini karena kau baru memulai. Pertanyaan selalu penting. Kamu mau melayani nggak? Mau dipimpin Tuhan nggak? Mau. Kalau gitu bisa rendah hati, bisa. Jalan itu ada kamu kan. Orang rendah hati tidak pernah merasa hebat dan dia terlalu belajar. Nah orang yang terus belajar tanpa pernah merasa cukup, ya dia pasti hebat lah ya. Itu kan logika sederhana. Apalagi Tuhan tambahkan kuasa. Itu kan hebat setengah mati. Ya makanya kalau kalian lihat para motivator itu kadang umur 18, umur 20, gila-gilaan nih. Apa bong itu katanya yang umur 20 berapa? Oh jadi orang kaya paling muda, orang paling hebat. Ya, bobot isi bicaranya sih saya hafal habis. Tapi saya perhatikan teknik dia berbicara betul-betul. Ya, nah ini perlu skill, perlu pelatihan-pelatihannya. Nah ini harus kita tumbuh kembangkan. Jadi kita berbeda dengan orang dunia. Karunia ada pada kita jalankanlah. Dan dia bilang apa? Janganlah kerajinanmu kendor ketika menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Yang menasihati dalam menasihati, yang memimpin biarlah memimpin dan seterusnya. Ya, nikmatilah karunia itu dengan terus menghargainya dengan cara mengembangkan kemampuan diri. Jadi saya pikir ini yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, yang seringkali abai, yang seringkali hilang pada diri tiap banyak orang. Ya. Nah, jadi kita memperhatikan bagian ini, bagaimana kemudian penting dan sekali lagi penting mengerti betul-betul. Ya. Tuhan kasih saya talenta apa? Bagaimana saya memoles talenta itu dengan skill yang memadai? Bagaimana saya mendesain itu dengan arts seni berbicara? Ya. Saya kalau dengar Larry King itu prototin orang, wah seni panggungnya keren. Ya. Nah, itu mesti belajar. Dulu saya terlalu gampang, bodoh amat gitu ya. Tapi lama-lama saya ngerti. Motivator itu selalu menarik karena mereka punya skill dalam berbicara itu bagus. Tapi memang mereka cari makan dari situ. Kalau nggak bagus ya ditinggalkan gitu. Kita tidak cari makan, tapi kan kita mau main maksimal. Tapi tidak tertekan di situ. Tapi bagaimana sikap hati kita ke dalam bagian tidak ini. Nah itu yang kita perhatikan, ya. Tetapi tidak bisa mengabaikan yang lain-lain. Kalau tadi ada 5 kekuatan, maka ada 4 aspek penguasaan. Ini penting untuk kita perhatikan, ya, yaitu apa yang kita sebut teologi, psikologi, materi, dan self control. Ya, ini penguasaan diri. Saudara, apa sebetulnya dimaksud dengan teologi? Menarik sekali kalau kita membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, semua begitu telanjang, semua begitu jelas, semua ada. Celakanya ini dilakukan, ya, dan ditabrak oleh hampir semua pula lagi pemimpin pujian. Karena tadi aku bisa nyanyi, gampang. Anda udah tahu lagu-lagunya. Padahal ini bukan soal kamu naik panggung, lalu kamu nyanyi, lalu kamu asal nyanyi. Maka banyak sekali orang-orang yang berbakat dan luar biasa, teknik yang bagus, skillnya keren begitu, tetapi ketika mengeluarkan kalimat tuh nggak begitu tuh firman. Ya yang nggak ngerti amin aja. Nah ini yang harus kita pahami. Kenapa? Pertama teologi. Pemahaman teologis itu mutlak perlu dan harus memadai, karena menyanyi adalah ekspresi iman.
yang dinyanyikan. Maka kalau kamu komentari salah, buyarlah semuanya. Makanya mencipta lagu rohani itu nggak gampang. Bukan soal itu mencipta nada lalu bikin syairnya kan. Tapi kontennya itu betul apa? Makanya seorang pemimpin pujian pun sudah punya capacity, kemampuan memilih lagu. Nah, ini kayaknya nggak cocok sama ajaran Kristen. Ini nggak pas. Ya, Anda bukan diminta jadi pendeta, enggak. Tapi toh sudah semestinya kan semua jemaat mengerti ajaran iman Kristen yang benar kan ya. Apalagi namanya pemimpin pujian. Mestinya dia kan selangkah di depan jemaat dong. Mungkin dia masih di belakang pendeta pengetahuan, tapi harus selangkah di depan jemaat. Jangan sampai jemaatnya lebih ngerti, mantap gitu kan. Ya. Nah karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini perlu sekali belajar secara kontinu baik pribadi maupun kelas. Yang saya bilang tadi mempunyai sikap yang rendah hati untuk mau mendalami dan memahami. Jangan lupa dan jangan lupa menjadi pemimpin pujian bukan karena kamu berbakat, kamu bisa nyanyi tahu banyak lagu. No, sorry. Kamu boleh bagus di atas mimbar itu. Karena itu Matius 15:7-9 bilang apa? Percuma bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibir, artinya jauh dari aku. Dan yang mereka ajarkan adalah ajaran-ajaran manusia. Karena mereka hanya jadi pemain panggung. Celakanya kita terjebak di sini. Apalagi kalau udah banyak undangan dari sana sini, ya. Hanya udah selebriti aja kita jadi. Lalu lupa diri. Dan paling bangga kita kalau jumlah undangannya banyak. Makin banyak jumlah undangan kita pikir kita hebat. Saya pikir ini yang perlu untuk hati-hati kita sikapi, kita pahami. Supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah karena itu pemahaman teologis itu tadi mutlak perlu dan harus memadai. Ingat ya, menyanyi itu adalah ekspresi iman. Ya, pengajaran yang dinyanyikan. Orang Yahudi dulu kalau nyanyi, orang-orang Israel, saudara tahu nyanyinya balada. Kalau orang Jawa bilang nembang begitu ya. Kalau orang Batak bilang itu mangandung. Orang Batak itu kalau dia mati orangnya, dia nyanyi itu mangandung. Saya nggak tahu kalau mangandung nggak sih? Sama. Itu bisa jadi kita nggak tahu, bisa sampai mati jadi tahu dari itu. Ayo wah, anak berjudo. Aibana dekat sekolahmu anakku. Aduh kita nangis aja. Jadi ceritanya kawinnya anakmu yang baik, sekolahmu bagus, kamu berhasil, ya. Lalu dia cerita itu anakku berapa waktu kau lahir begini. Akhirnya kita yang hidup tuh semua. Tapi karena diandungkan, dinyanyikan, apalagi kalau jago ya, kita dengar sampai nangis tersak gitu ya. Padahal kalau guru sejarah ceritanya kita gak ngerti gitu. Ya. Orang yang dulu juga nyanyi dulu balada. Jadi mereka model seperti balada. Jadi mengajarkan Taurat itu begitu. Makanya kalau kita lihat Mazmur itu coba mau dinyanyikan. Bagaimana mau nyanyi itu Mazmur pada masa kini? Kita ini kan 2 bait aja diulang-ulang gitu aja sebetulnya kata-katanya nggak ada mutu sebetulnya. Ya kalau kalian lihat konten itu kan satu aja sebetulnya. Tapi memang kita tetap coba kalau kalian nyanyikan Mazmur. Hafal aja kagak hafal kata gitu. Bisa panjang begini Pak. Ini nyanyian itu. Cuma dalam bentuk balada tadi, sehingga dinyanyikan orang belajar. Iya. Nah kalau kita bilang kayak orang Arab, apa itu apa namanya membacakan Quran itu kan? Ya kana budua ya kana mustaqim, inna siratal mustaqim, amin. Itu sebetulnya trending orang Israel juga begitu. Maka kalau kita ikutin orang Israel nyanyi, kita bisa sendiri kita Islam. Padahal Islam yang ikut dari situ. Itu budaya kan. Makanya kalau mendengarkan doa atau bacaan-bacaan di Islam ya dari Quran itu kan enak kan bilang tuh. Maka banyak sekali orang-orang berlomba apa namanya musabaqah tilawati Quran kan. Jago-jago bacanya kan. Suaranya jago-jago. Hafal kayaknya walaupun tabrak semua sih. Tetapi paling tidak memahami lebih cepat. Nah kita juga sama sebetulnya dengan lagu pujian. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, suruh ngapal bengkok ya. Suruh nyanyi apal ya. Makanya jangan main-main dengan nyanyi itu. Nah, teologinya itu penting.
Sehingga dengan begitu masuklah ajaran yang benar, masuklah ajaran yang benar, masuklah ajaran yang benar. Dan kita sudah berhasil mengajar orang apa itu kebenaran. Ya, ini yang menjadi pembelajaran yang perlu untuk kita pikirkan. Yang kedua, psikologi. Ya, ini harus hati-hati ya. Nyanyi itu bukan memuaskan emosi kita. Jadi jangan terjebak pada kepuasan emosi, tapi kemampuan menjiwai dan memaknai. Nah, di sini perlu keterampilan penghayatan, melatih keseimbangan emosi dan jiwa. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 itu dikatakan akan tiba saatnya orang akan memberi telinganya untuk apa yang mereka mau dengarkan. Telinganya diberikan untuk dongeng-dongeng. Sebetulnya tambah sadar sekarang kalau kita lihat ya orang pimpin nyanyi. Sekarang apa bedanya sama konser-konser dulu? Amin, amin, yes, asik. Ya memang semangat kita semua kan. Tapi udah tahu lagi ini kita lagi memuji Tuhan atau lagi membuat diri kita senang. Kalau konser umum memang bagaimana pendengar itu apa? Senang, orang udah bayar gila loh kalau masih yang paling banyak gitu. Dan yang kedua supaya dia balik kali nonton kan, namanya repeat order. Gereja bukan itu. Gereja bukan itu. Tapi bahwa semua orang ingin diserahkan, memang itu faktanya orang berdosa. Makanya kita tugasnya berat. Kita melawan arus. Ya. Kita melawan arus. Itu dinyanyi. Begitu juga sama kalau seperti kita pendeta mau khotbah. Ajaran yang benar kita khotbahkan sebetulnya nggak banyak yang suka. Tanggal dirimu, pikir, salib, apa? Udah susah-susah itu apa hidup ini dengan khotbah begitu lah. Coba kalau nanti Tuhan semua beres masalah. Inilah yang betul. Ini Tuhan nolong. Ya sudah. Dan itu akan digemari kan begitu. Nah ini memang menjadi pergumulan. Nah kalau kita berani melawan arus ya risikonya cuma satu, kan kita ditinggal karena nggak populer kan gitu. Ya. Nah jadi bagaimana kita menggumuli, bagaimana kita melakoni supaya semua itu populer dalam kehidupan kita, ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa digumuli, bisa dinikmati, bisa dipahami bersama. Ya jadi jangan terjebak pada kepuasan rasa emosi, tapi kemampuan menjiwai dan memaknai, ya. Ingat, perlu keterampilan penghayatan melatih keseimbangan emosi dan jiwa. Emosi nggak mungkin nggak ada kan? Kalau nangis kan sentuhan emosi. Tapi biarlah jiwamu yang tersentuh sehingga emosimu terbangunkan. Itu balik berbeda. Nah jadi unsur psikologi kita mesti pelajari. Kalau gini orang mau gimana sih? Kalau begini orang gimana? Ya. Ini penting. Kemudian materi sudah. Ini pentingnya setengah mati ya. Menguasai sepenuhnya materi acara dan liturginya. Ya, saya sudah menemukan terlalu banyak hal-hal yang salah. Ya, kadang-kadang ada yang cukup fatal, sampai lupa membacakan misalnya ayat pengantar persembahan yang udah ada liturgi tertulis. Kok bisa salah sih? Kan itu sendiri diingatkan. Nah oleh karena itulah pemimpin pujian itu kan dia akan naik ke atas. Maka waktu doa persiapan itu mengingetin itu waktu tugas koordinator. Tapi mungkin kemarin dia ingat tapi tolong dong Pak, jangan lupa pakai kemarin Pak doa persembahan ada yang kelupaan, nggak ada doa kaminya. Mereka kita biasanya tutup dengan kan gitu kan ya. Kami naikkan ini di dalam nama Yesus itu saya mengajar kami berdoa dan seterusnya. Nah, kalau dia mau konsen dan dia mau perhatikan, sehingga dia akan memberikan masukan. Ingat, pemimpin punya adalah pemimpin di atas panggung kan. Semua yang salah dia mesti berikan laporan pada para persekutuan yang menunjuk orang yang bertugas. Jangan bilang itu tugas bukan, ada pengikut yang baik. Karena dari atas. Dengan merajin memberikan input, sebetulnya kita juga terinput pada diri kita sendiri. Kalau enggak kita gampang belajar ya. Nah karena itu menguasai sepenuhnya materi acara dan liturginya susunannya apa dan bagaimana. Ada orang bilang liturgi nggak penting, ya, yang penting kita pokoknya beribadah saja. Waktu kamu beribadah kan ada pembukaan, ada pujian pembukaan, ada doa itu ya liturgi. Tata ibadahnya ya. Cuma memang liturgi mengandung kandungan yang lebih dalam. Karena dari itu dari Alkitab. Bagaimana sebetulnya liturgi itu kepada orang yang menjalankan tugas pelayanan itu, yang kita sebut liturgosnya, gitu ya. Kemudian menguasai lagunya. Kebiasaan WL yang paling jelek di kita adalah lagu
lari semua. Jadi WL itu adalah orang yang mau belajar. Kan kamu nggak tahu lagi, kamu belajar. Dengan belajar kan kamu punya stok tambahan kan. Nah, maka itu sudah dibuat oleh si musik itu sampai 3 bulan lalu. Ya, kita udah punya klasifikasi mana lagu pembukaan, mana lagu pengakuan dosa dan seterusnya. Lagu tema dikumpulin sehingga diserahkan. Ya. Nah itu 3 bulan sebetulnya sudah pada megang. Maka sebetulnya begitu lagu, oh ini nggak tahu, itulah kejahatan begitu. Hargailah orang yang kerja memberikan kamu 3 bulan daftar lagu itu. Saya nggak punya ininya apa lagunya? Bukan nggak punya, nggak mau tahu. Kalau mau tahu kan telepon aja ke sekretariat, lagu ini mana lagunya ya? Ada semua kok. Ya. Kalau mau cukup punya waktu kan. Kadang-kadang kita kalau lagi rapat tuh ya, ini lah apa sih? Ada usulan lagu misalnya, nggak tahu. Bukan itu. Oh yang ini. Ya kita udah tahu ya udah oke. Karena di YouTube semua limpah loh. Dinyanyiin kita juga ngerti. Makanya saya juga belakangan begitu ngerti kayak Rosi Slamet juga. Ini memang kelewatan ini semua teman-teman ini. Sudah dikasih lagunya pun nggak tahu itu karena di YouTube juga ada ternyata. Kamu bisa nyanyi itu, YouTube itu gila-gilaan, komplit semua di sini. Ya. Saya nggak ngerti cara nyarinya, pokoknya pada lagu itu si Slamet dan tugas yang dibuka ada. Oh ya udah tahu ini. Kadang-kadang kan kita lihat syairnya tapi kita nggak tahu di mana. Oh pernah dengar betul. Ya udah oke. Jadi mau bilang oke, mau bilang enggak, kadang-kadang kita juga ini mana lagu. Ternyata lagu itu memang pernah kita dengar tahu, cuma memang kita nggak pernah nyanyi. Oke, ini oke. Nah artinya ketika kita memeriksa itu oke, mestinya kan semua singer, apalagi WM kan tahu. Maka adalah kejahatan hanya dengan menukar lagu. Kamu tidak pernah menghargai tugas yang diberikan padamu. Tugas itu kan bukan mendadak. Ya. Nah, yang kedua, WL itu mestinya menghargai ketika kamu dapat lagu baru itu kesempatan kamu punya tambahan koleksi lagunya. Bukan itu dijadikan masalah begitu. Kita nggak tahu. Apa sih lagu yang bisa dipelajari? Saya ingat dulu ya kalau kita di Sumatera dulu menyanyi lagu itu, notnya itu dinyanyikan dulu not angka itu. Jadi ada namanya guru MD kalau di kami, kalau kita bilang pro kantor. Deh nyanyi deh kita ngikuti. Jadi 5 menit kadang-kadang belajar lagu baru kebaktian. Enak loh, kita belajar terus loh. Hanya kita juga ngerti. Semangat itu makin hilang. Kita semua maunya enaknya aja, maunya gampangnya aja. Yang kedua, yang ketiga juga ada. Nggak mau belajar, kenapa? Karena nadanya nggak cocok sama seleranya. Padahal syairnya bagus. Ini nggak cocok nih, tipe gue beda. Akhirnya kamu yang nyanyi sebetulnya. Kamu tidak pernah jadi pemimpin pujian. Kamu nanggung ya, memilih lagu yang kamu suka. Belajarlah mencintai berdasarkan syairnya, bukan sekedar enak musiknya. Saya kalau dengar lagu-lagu yang disebut balada juga ya, Mada Bakti di Katolik ya. Itu bobot itunya tuh hebat tuh. Syairnya itu dalam sekali. Nyanyinya kayak senandung juga tuh kan. Kalau Katolik masih ada. Ya, Sari Israel di waktu lampau. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian seperti ini penting, karena itu juga dia mesti tahu ya syairnya, terus petugas pelaksananya. Bagaimana? Namanya juga penting karena kadang-kadang dari sekretariat memang suka ada kesalahan antara teks tertulis sama yang di layar. Kadang-kadang dia lihat teks tertulis dia nyanyi pakai teksnya atau teks dia punya sendiri beda sama layar. Jemaat bingung kan? Enggak kita siapin. Udah lihat aja layarnya. Ikutin jemaat kan nyanyi lihat layar. Nah, kamu nyanyi lari. Anggaplah teks kamu paling benar. Tapi jangan berkelahi di mata tuh. Ini kesalahan bersama lagi kan? Lihatlah layarnya. Layar itu apa? Kok kamu bisa baca? Jadi kadang-kadang jemaat bergerak apa kalau nyanyi? Harusnya teksnya beda. Nah ini syair ya. Kadang-kadang sekretariat kita seringkali evaluasi juga supaya sekretariat hati-hati juga mana ini. Jangan sampai bikin beda-beda nggak karu-karuan kan gitu. Sehingga antara yang teks tertulis di sini sama yang di layar bisa beda. Pada secara teori kan mestinya di layar di print-out kan nggak mungkin beda. Ya. Tapi ada juga mungkin sudah jalan baru ada usul di main buku aja atau main apa saya belum ngerti. Ya, tapi memang namanya di dalam dunia pelayanan rohani kan selalu ada roh-roh jahatnya.
banyak berseliweran. Nah dengan demikian dia menjamin kelancaran. Terus petugas pelaksana siapa? Ya? Ada orang loh, nggak tahu yang bahu bukan. Kita kan berdoa selesai dipimpin oleh lihat kiri kan. Tadi dong sebelum kebaktian mulai nanya tuh siapa yang tugas doa? Itulah gunanya pemimpin pujian. Ya, saya paling pusing tuh kalau pas kali kebaktian penghiburan. Oke, ada sepatah sambutan. Oke, silakan sepatah sambutan. Ternyata pemimpinnya juga nggak tahu. Iya siapa ya? Ada kayak loh. Tanya tuh. Kalau tanya kan dikasih tahu dari awal. Apalagi kalau nggak tanya ternyata memang nggak ada kan konyol banget ini. Udah wajar. Jadi nggak enak. Memang siatnya berdiri, tapi menunjukkan kita tidak pernah menghargai kerjaan kita. Ya. Sehingga itu akan menolong umat, ya, mengikuti acara itu dengan baik, dengan lancar, berkonsentrasi dan menikmati persekutuan seutuhnya. Tidak ada hal-hal yang kemudian jadi batu sandungan. Aduh, semua udah bagus, dari terakhir itu jadi rusak. Apalah artinya 1 jam di depan tadi, ujung terakhir aja bikin rusak semuanya. Karena orang selalu lebih mudah mengingat yang jelek daripada yang baik kan. Maka kebaikan kita orang ya ingat-ingat tipis ya. Kalau kejahatan kita aku ingat kenceng. Apal berarti. Memang itu juga manusia berdosa. Karena itu jangan beri ruang ya. Jadi materi itu penting. Oleh karena itu perlu disiplin persiapan tiap acara. Hargailah tugas. Cross check lah, mau tahu lah. Ya. Ini penting buat kita semua untuk memperhatikannya ya. Jadi bagaimana untuk melakoni itu? Kemudian apa yang kita sebut dengan self control, penguasaan diri. Penguasaan diri pada tiap situasi jika terjadi hal yang tidak terduga dan selalu siap. Tetapi juga ya, bagaimana kita menguasai diri kita dan melaksanakan tugas tanpa keluhan. Ini masih susah juga. Karena kebanyakan kalau kita memimpin pujian kurang ini komplainnya selangit. Sampai gak jelas sebetulnya saya pelayan sini. Nah semua mendadak jadi bos. Saya nggak mau nyuruh, saya nggak mau. Belum naik, belum mau muji udah ribut. Saya nggak ngerti, Pak. Jadi nyanyi, senyum-senyum, bingung saya ngeliat. Ya udahlah cukup sih udah saya begitu ya. Jangan begitu. Jadi sebetulnya tadi saya bilang kejujuran itu Tuhan akan berkati kita. Ya. Nah penguasaan diri pada tiap situasi akan bisa kalau kita disiplin diri. Mendadak ini nggak bisa, mendadak ini kita udah siap kan? Kayaknya nggak ada apa-apa tuh. Padahal sebetulnya ada apa-apa, cuma karena pemimpinnya sigap, dia nggak kelihatan grogi, jalan aja. Ya. Karena dia sudah terlatih. Sehingga bagaimana dia menjalankan hal-hal yang tidak terduga dan seterusnya. Orang salah nyanyi. Kita kan pernah juga musiknya masih dar. Udah bunyi mana nih? Salah gitu loh. Yang mau nyanyi apa yang main di mana nadanya salah. Tapi itu masih kurang persiapan pertama kan? Gak ada komunikasi awal ya. Yang anak-anak pagi ya kalau di pemusik itu suka berkeluh kesah. Sabtu gak mau datang. Begitu minggu nyanyi, wah langsung maunya lari-lari. Kita gelagapan. Itu anak-anak masih pemula semua lagi kan. Udah grogi aja semua jadi. Nah jadi juga karena kita anak remaja kan. Mau ngomong kagak berani. Kasihan kadang-kadang mereka. Nah ini pemimpin pujian juga perlu ngerti. Hargailah teman-teman yang kemarin latihan itu. Jangan terus nyanyi cara menyanyi. Ini nggak didengerin. Kalau bikin aja ada koordinasi kan sudah enak kan. Kasihan mereka. Apalagi anak-anak itu masih remaja-remaja kita jadi nggak belajar. Hati-hati ya. Mungkin banyak yang kurang disadari. Saya sebenarnya pengen mengingatkan hal ini. Karena anak-anak remaja itu banyak yang komplain kan. Sampai saya pernah dengar satu kalimat. Ya om, kalau yang tua aja gitu masa kita yang muda ya ngomongin terus. Mas, saya juga ngomong. Iya betul dia salah, tapi kamu kan harus ikut salah. Kalau memang salah, kalau tanya om salah kan? Ya om sih benar. Ya udah ikut om aja. Sampai bisa dengar itu dari kita. Untuknya kami bilang, om juga salah mati lah. Ya kita kan memang ngerti lah, memang wajar mereka. Mereka perlu model. Mereka perlu orang yang dijadikan contoh. Kita pikir kita mau harus jadi model, jadi contoh. Kita lupa kita
terjadi dosa dunia. Itulah yang paling rawan. Ya, nah suasana ini memang harus kita tubruk ya. Karena itu kalau kita dekat dengan semua teman-teman pelayanan, kesalahan pun mudah dimaklumi. Kesalahan itu jadi masalah karena kurang kedekatan. Nah, ini harus kita mengerti semua ya. Terus menguji dan melatih diri secara kontinu dan konsisten. Jangan pernah berkeluh kesah dalam menjalankan tugas. Ya. Makanya saya suka waktu Tuhan Yesus satu murid bilang gini, guru aku ikut engkau tapi izinkan aku mengubur orang tua aku dulu. Itu dia mengurus karena udah tua supaya beres, dia nanti terima warisan baru dia pergi. Tapi dia bilang apa? Kalau orang mau membaca tidak boleh melihat ke belakang. Kalau mau berjalan majulah terus. Ya. Lalu satu lagi ketika dia bicara tentang hamba itu kan, maka hamba itu pulang dari ladang, Tuhannya suruh kerjakan. Apakah dia akan berkata, tunggu dulu aku mau istirahat dulu? Enggak. Karena dia akan berkata, aku ini hanya hamba. Memang itulah kita. Kalian saya semua. Ya. Nah, secara struktural organisasi memang ada yang perlu ditegur. Ini kan tugas kamu kenapa kamu nggak jalan? Tapi bukan dalam konteks ketidaknyamanan kita pribadi, tapi kalau itu mengganggu bersama itu yang maksudnya. Ya, jadi self control itu di situ, baik terhadap situasi maupun terhadap diri kita, sehingga di atas panggung kita nggak jadi over. Tidak perlu sekali diperhatikan. Kemudian ini bagian-bagian ini saudara, ini pernah saya sampaikan juga ya. Biblical orientation sama entertainment orientation. Ini yang paling penting untuk kita ingat semuanya. Jiwa, kalau biblical bilang itu orang berdosa kan ikut nyanyi ya, yang kita pimpin. Kalau entertainment apa? Itu fans kita loh. Maka fans kita harus disenengin nih. Orang berdosa ini dibawa orang Tuhan, bedanya bumi langit kan. Nah ini pindah ke dalam gereja. Jadi kayak ngefans saja itu semua orang nyanyi. Tapi memang begitulah dunia orang misalnya. Semua benar-benar kayak dunia ngefans. Artinya nyanyinya itu suasananya begitu. Ya. Yang kedua, pemimpin. Kalau dalam Alkitab dia itu pelayan Tuhan. Oke? Kalau di sini apa? Art director atau artis atau orang penting. Ya. Kalau sudah artis itu kalau saya dengar kan ada, saya lagi bantu rekan di dunia musik begitu kan. Kalau ada cerita lupa, ini kita pegang artis manajemen pusing setengah mati. Lagi kecil aja, waduh inilah itulah tolonglah apa, kita dari dia lari aja main begitu kan, gak tahu diri. Tapi kemudian saya lagi ngomong-ngomong kemarin, namanya memang kayaknya orang begitu ya, belum terkenal aja, kayaknya rendah hati. Begitu udah terkenal aja katanya tinggi hati, dari dulu juga tinggi hati, cuma direndah-rendahin belum terkenal. Sekarang muda. Maka kita nggak boleh cerita ini pelayan Tuhan nggak tahu lah kalau. Tapi kan pendeta juga ada begitu. Memang iya, karena dia tidak pernah jadi apa? Pelayan Tuhan. Ngerti kan? Dia cuma menjadi seorang pengkhotbah Kristen tanpa pernah jadi pelayan Tuhan. Jadi seorang pendeta bisa bukan pelayan Tuhan, bisa. Ya, ini kita harus lihat. Nah kemudian di situ jalan penolong. Kita yang menolong kita siapa? Firman Tuhan, spiritual, ya kan? Apa hubungan kita dengan Tuhan? Doa. Gitu. Ini alat penolong kita nih. Hubungan dengan Roh Kudus itu kan. Kalau di entertainment ini properti, tata lampu, band, udah tergantung situ, nggak ada mati kita. Kita nggak ada musik pun tetap aja memuji Tuhan. Iya. Ini bukan kita bilang kita anti ini, enggak. Tapi itu bukan yang utama. Itu alat bantu. Nah, sehingga kalau kita melihat ini dulu yang pertama utamanya baru. Memang sekarang ya rata-rata kalau gereja itu sekarang udah lomba lighting, hari Minggu aja pakai lighting semua. Tapi kadang-kadang memang kita lihat ya, aduh, pengaruh kosmos itu memang kuatnya setengah mati. Gereja tidak kalah sebenarnya. Cuma gereja selalu menyerukan dirinya lebih dari pemenang. Kadang-kadang ironis juga. Kita mencundang kalau lebih dari pemenang gimana ceritanya? Ya, menang aja gak ada, apalagi lebih. Ya, tapi ini terjadi. Nah kemudian tujuan. Kalau biblical kita memuliakan Tuhan kan ya. Kalau di sini naik kepuasan emosi dirinya. Jemaahnya ini wah saya happy. Wah ini pas yang pimpinannya gua happy. Ya. Sampai seperti seorang membayar artis begitu juga orang membayar orang lain yang menyenangkan dirinya. Ya, nggak peduli benar apa enggak. Nah ini memang harus jadi hati-hati. Kemudian
melepaskan tekanan hidup apa Pak? Stres. Orang kalau nyanyi dipimpin betul, stresnya hilang. Maka banyak yang bilang, aduh saya senang sekali kalau ke gereja itu. Saya kalau ke gereja itu ya begitu pulang, aduh rasanya plong. Saudara, seberat apapun problemmu, pergilah ke diskotik. Keluar plongnya. Saya garanti itu. Itu harus kita akui itu. Ada banyak cara melepas stres. Nah ini memang masuk ke dalam gereja. Ini juga jadi apa namanya repot juga kita ya, kalau masuk ke dalam gereja. Kemudian bagaimana di dalam hal seperti itu orientasinya adalah esensinya ibadah. Kalau di sini image gaya hidup. Itu ada bukan ibadah lagi. Makanya kan sering bilang ini istilah gaya hidup ini harus hati-hati ya. Membaca firman harus jadi gaya hidup kita, kan sering kita dengarkan sekarang orang gak pendeta. Kamu understanding gak sih gaya hidup apa? Itu bukan gaya hidup, itu hidup kamu. Itu different. Kalau cuma gaya hidup saya baca kita, bagi ngapain baca kita? Ih gila lu keren lu suaminya. Ini gaya hidup. No. Insya jangan pakai istilah gaya hidup itu ngaco. Itu gak Kristen. Lifestyle itu adalah cara bagaimana saya menjalani hari-hari saya. Tapi bukan esensi hidup saya, bisa ngerti ya? Saya bisa senyum, bisa ramah, tapi bukan karena saya ramah. Karena kalau saya ramah, saya nggak diterima orang kalau nggak ramah. Makanya kalau customer service di bank semua ramah-ramah. Di rumahnya sadis-sadis. Jadi jangan tertipu dengan hal begitu. Inilah yang membuat sebetulnya tidak menjadi mudah apa yang kita sebut sebagai pelayanan. Ini nggak sederhana. Kita punya baterai kecil dua kan? Apa ini? Tiga. Ya. Kemudian pusat pujian. Nah ini berarti kan jiwa yang rindu memuji Tuhan ya. Maka orang datang ke gereja untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan untuk disenangkan. Tapi memang banyak ke gereja emosi yang kosong, perlu dipenuhi. Udah ini tadi ya, ke diskotik aja orang bisa terpenuhi kok. Apalagi ke gereja dengan kalimat-kalimat Tuhan, kan gitu ya. Roh Kudus ada di hatimu, percayalah, perkatakan, Tuhan akan wujudkan. Ya sudah, ya terjadilah motivator semua jadi. Akhirnya mereka di sini. Tapi saudara juga nggak perlu sosok tahu ya. Saudara mungkin datang dengan emosi kosong, tapi jangan konyol, jangan mengisi emosimu. Saudara marah-marahin orang nyanyi kacau juga gitu. Ini untuk kita ketahui, bukan untuk kita ucapkan, supaya jangan terjebak. Banyak kadang-kadang orang ini nggak jadi nyanyi, jadi khotbah ya. Terus atmosfer itu kebenaran. Kalau di sini santai, lepas, bebas. Dan memang kita enak kan nyanyi kan? Ayo lompat semua. Ayo, wah, pokoknya tumpahkan semua itu emosi. Tapi memang enak. Ya. Saya pernah ke gerejanya Konghi di Singapura. Ya. Waduh, itu semua dindingnya itu kayak hitam semua tahu. Lighting. Jadi kalau masuk kayak kesannya malam gitu kan? Ya, di dekat Changi Airport itu kesannya itu kayak malam. Terus lampunya double kayak. Duduk aja begitu masuk, kagak bisa duduk seenak gitu. Ya tulis line 1, line 2, line 3, oke gila kok. Teratur semuanya. Jadi betul-betul terisi semuanya. Terus udah kayak kalau kita bilang itu kayak kita mau bikin event mereka itu tiap minggu gitu. Nah terus Konginya nyanyi apa namanya begitu dengan jalan berhenti. Oke, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, istri saya sudah ngobrol mencegah memainkan CD-nya begini. Dia ngomong kan, diputar berdua video klipnya. Apa kita bingung nih kok udah selesai apa belum? Loh, kayaknya baru tadi kalau menurut saya belum selesai gitu kan. Kan kita ngerti menurut orang. Nah terus dia ngomong ada hampir 10 menit.
Terus ini akan saya persembahkan pada bapak mertua saya, dia kasih ke mertuanya, maju ke atas panggung, berikan, terus semua tepuk tangannya juga diserahkan pada ada ketua mereka lah kan, dia depan orang itu selain tepuk tangan semua. Kemudian oke, ya kita berdoa terus ini maju, anak muda siap-siap, oke, lanjut lagi khotbah. Loh ini saya bilang, persis kalau kita lagi di RPK ya, kita berhenti sejenak saudara, ada yang mau lewat. Saya pikir gila juga. Sampai saya nggak bisa nikmatin lagi. Hanya saya cuma ngeliatin cara dia. Tapi memang menarik secara apa namanya komersial itu memang kayak jadi keren gitu ya. Nah, tetapi kan kita bukan itu loh. Saya bikin itu bukan nggak bisa. Ya, saya pergi saya pelajari semua. Ya, jadi kalau udah kuliah ini satu lagi Singapura saya lupa pakai bendera, terus seluruh amat yang di Indonesia sekarang ada yang ikut, yang di Niko ikut pakai bendera juga, petani. Nah jadi apalagi sekarang udah ada tuh harus benderanya Roh Kudus, bendera apa katanya bisa. Itu mesti dikibarkan, bahannya itu khusus itu, bahan khusus $1.000 apa? Satu bendera $1.000 kan berapa sekarang 10 juta itu ya. Bayangkan itu ya. Saya nggak tahu kalau itu dikibarkan pada rebah semua. Kuasa Roh Kudus. Kemudian kita bisa melihat emosi, ya. Maka emosi ingat tadi ada emosi ada, tapi serius penghayatan, ya, tertib, sukacita itu. Kalau yang dia berteman senang, puas, beda. Jadi bukan pleasure, sekarang itu sama sukacita beda. Kemudian saudara, penampilannya. Bagaimana penampilan itu formal, santun. Nah ini penting sekali nih ya. Tolong jangan apa-apa boleh ya. Artinya, tapi kalau kita memang ke gereja ya tanpa bermaksud apa-apa. Kalau di karismatik itu memang sengaja casual betul. Ya, bukan kemudian pakaian itu mencerminkan orang itu suci apa enggak. Tapi menurut tata krama, udahlah yang santun aja lah. Kita kan bukan apa. Tapi kemudian mereka casual kenapa? Karena tadi itu pendekatannya memang beda sih. Ya. Nah kalau pendekatan beda kan kita nggak bisa paksakan kan. Emang dia lain pendekatannya, masa kita mau paksa begitu kan nggak bisa. Nah oleh karena itu apa yang kita lakoni di dalam perjalanan kita itu penting sekali untuk kita hati-hati menjalankannya gitu ya. Supaya kita jangan jadi salah di dalam melangkah, salah dalam memahami tugas-tugas yang kita ambil, tugas suci yang Tuhan berikan. Ya. Okay. Kemudian pemakaian kata. Ini firman Tuhan, makanya teologis tadi kuasai. Ini kalau ini canda menyenangkan, ya. Anda percaya iya itu kelihatan tuh wajahnya, wah sumringah, wah ibu ini keren ya ini, betul-betul benar Roh Kudus. Anda cek ini kurang nih ya, karena terlalu tegang. Nanti ngomongin begitu, wah orang saya senyum, wah enak tuh tadi, ya, karena memang jadi entertain. Memang senang sama bilang enggak. Jangan kalian bilang enggak senang, justru itu memang daya tariknya luar biasa. Kenapa sampai Tuhan marah? Akan datang kepadaku dan berkata, aku bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Percuma kalian, percuma kalian. Kenapa? Ya karena ini. Makanya kita perlu melatih diri ya. Tapi bukan berarti kita bawa mukanya mesti kaku jadi kayak pendeta zaman dulu kan. Saudara, Tuhan hadir di tengah kita. Saudara harus serius. Jangan sampai malaikat mau menjemput saudara. Saya tak mau nyanyi juga. Karakteristik lagu yang membangun. Nah perhatikan, kalau entertainment itu berpusat pada manusia. Jadi ini memang harus diperhatikan semua ini karena ini menjadi gugatan tuntutan
di dalam kehidupan keimanan kita, bagaimana sebetulnya kita menjalani kehidupan kita itu, dan bagaimana kita menjalani pelayanan kita itu dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu ya. Oke, kemudian kita bagaimana melihat semua bagian-bagian tadi ya, dengan pas, sehingga dengan demikian kita bisa menjalankan tugas kita secara bertanggung jawab ya. Ini menjadi amat sangat penting. Kita nggak bisa lalai, kita nggak bisa kehilangan. Sehingga betul-betul kita menjalankan tugas apa yang memang Tuhan percayakan kepada kita ya. Mari sekarang kita mulai masuk ke hal yang teknis dulu pertama ya. Mari kita belajar mengenal diri kita. Saudara-saudara, suka atau tidak, ini pelayan. Jadi saya lebih memilih, ada orang bapak nyanyi jago hebat, tapi belum lahir baru lah, kita tahu hidupnya masih beliau, mendingan jangan dah. Gak apa-apa lah nyanyi sedikit palas-palas, tapi hidupnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya akan merasa respect kepada tim saudara ketika kita mau sama-sama ada di situ. Tapi risikonya ya orang dengan yang sebelah sana banyak, kita dikit nggak apa-apa. Kita mau jadi pelayan Tuhan. Ya. Karena itu tolong juga kalian yang nanti berusaha lah bisa lebih baik kan. Kenapa orang itu dibuat Tuhan karena semaunya, kalau hidupnya gak jelas tapi nyanyinya sungguh semangat hebat, pengaruhnya hebat, kenapa kalian enggak? Kalian belajar melengkapi kan? Ya, orang-orang di dunia memang kalau artis itu kan ada tuntutan-tuntutan panggung kan. Begini udah mereka betul-betul latihan dan mempersiapkan diri habis-habisan. Karena kompetisi itu kan rezeki, menyangkut uang. Wah, banting-bantingan dah semua. Ya. Nah ini kita mesti jaga dalam itu. Ya. Saya sudah perhatiin beberapa artis ya, kalau sudah disuruh bawa acara-acara Kristen gitu, benar-benar acara TV itu pindah ke ruangan itu. Ya, saya akan ketemu beberapa. Akhirnya memang nggak bisa mereka hilangkan. Trademark itu dibawa cara ininya, cara ya cuma dibumbui Tuhan aja. Cuma jadi menurut saya waduh kok jadi lagi. Nah ini harus hati-hati. Dan yang kedua, dia bukan patokan baru. Karena kita mengatur kalau patokan baru itu kita beri tugas nanti bisa jadi besar kepala, jadi sombong. Jadi janganlah memberikan dulu, biarkan dia matang dulu. Karena dengan demikian sebetulnya kita bisa